Adik-adik sekalian, yan. Semua harap tenang, nang. Karena Kak Erlan akan bercerita kepada adik-adik sekalian, yan. Kok udah ketawa ya? Baiklah, Kak Erlan akan memulai dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik, gimana kabarnya sore ini, sehat? Semangat? Iya dong Kak Erlan, aku semangat, aku udah mandi nih. Adik-adik sudah mandi belum? Tadi pagi sudah mandi belum? Biasanya nih kalau hari Ahad, kalau hari nggak masuk sekolah, apalagi kita sekarang masuknya itu sekolah online, mandi itu jadi males, betul nggak? Anak muslim tahu hadis Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, menyukai keindahan. Kalau kita mandi adik-adik, kita jadi anak yang rapih, yang bersih, dan tidak menzolimi orang lain. Emangnya kenapa Kak Erlan? Kalau kita nggak mandi nanti bau ketek. Nanti orang-orang di dekat kita bau dong. Makanya jangan lupa Coba Kak Erlan tanya, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Angkat tangan. Ana gitu ya, bilang ya. Ana bahasa Arab artinya aku. Kita coba yuk, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandinya pakai air kopi? Kok air kopi? Diulang. Siapa yang mandinya pakai air bersih? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandinya pakai sabun cuci? Kok sabun cuci? Memangnya piring, gelas, mangkok, sendok? Nanti bau lemon dong. Ting. Coba tanya lagi. Konsentrasi ya. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya mandi sendiri? Siapa yang mandi pakai sabun wangi? Siapa yang mandinya pakai air bersih? Yang cepat, siapa yang mandinya sama si sapi? Kok sama sapi? Sapinya masuk kamar mandi. Memangnya muat? Lomba duduk rapi. Shhh. Kalau Kak Erlan bilang angin, tarik nafas. Angin. Kalau Kak Erlan bilang hujan, dihembuskan. Hujan. Lagi. Angin. Ustadz Danang nih berapa menit ngisi? Sekitar setengah jaman ya. Oh baik. Lumayan juga sih. Hujan. Kak Erlan, jangan lama-lama, tarik nafasnya, aku bengek. Coba Kak Erlan kasih aba-aba lagi. Angin. Hujan. Adik-adik keluarkan anginnya lewat mulut, jangan malah sambil kentut. Itu namanya buang angin, bukan keluarin angin lewat mulut ya. Lomba duduk rapi. Shhh. Adik-adik, hari ini Kak Erlan seneng banget. Seneng kenapa Kak Erlan? Karena bisa berjumpa dengan adik-adik di Masjid Imam Syafi'i Mojokerto ini. Ini kali pertama Kak Erlan datang ke Mojokerto, ketemu anak-anak yang soleh dan solehah. Anak ikhwannya pinter-pinter, anak akhwatnya semangat-semangat. Tapi Kak Erlan mau tanya, lebih hebat mana sih, anak ikhwan atau akhwat? Ikhwan atau akhwat? Ikhwan atau akhwat? Sebentar, katanya nih
anak ikhwan itu lebih semangat belajar daripada yang akhwat. Betul? Tapi yang akhwat katanya lebih rajin daripada yang ikhwan. Betul? Tapi anak ikhwan itu pantang putus asa mengejar cita-cita. Betul? Tapi yang lebih tertib dan nurut kalau diatur itu yang akhwat daripada ikhwan. Betul? Jadi lebih hebat mana? Ikhwan atau akhwat? Ikhwan atau akhwat? Oke, baik, kita buktikan lebih hebat mana ikhwan atau akhwat. Kita sekarang murojaah dulu yuk. Kak Erlan mau ngajak adik-adik kita murojaah. Kita akan baca surat Al-Fil. Sudah pernah baca surat Al-Fil belum? Sudah hafal belum? Oke, kita baca bersama-sama ya. Mimbabi ta'lim, dalam rangka pengajaran kita murojaah bareng. Semoga Allah mudahkan kita mengulang kembali hafalan kita. Sudah hafal semua? Yuk kita mulai. Kita mulai ya. Wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Masya Allah, barakallahu fikum. Anak-anak di sini sudah hafal semua ya? Walhamdulillah, semua karena pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, isti'dadan. Nah, tadi kan udah dikasih yel-yel ya. Coba diulang lagi. Isti'dadan. Masya Allah. Adik-adik, cerita tentang Abraha dimulai dari sebuah kerajaan yang bernama Himyar. Apa namanya Kak Erlan? 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 Himyar. Sabar Kak Erlan, aku kan mau nyatet. Ya silakan dicatat. Nama kerajaannya Himyar. Jadi adik-adik, kerajaan Himyar itu ada di daerah Yaman. Dulu yang mimpin kerajaan Himyar itu nama rajanya adalah Dzunnuwas. Siapa nama rajanya? Dia ini adalah raja yang jahat. Dia bunuh orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam riwayat adik-adik, yang dibunuh oleh raja Dzunnuwas yang kejam ini ada lebih dari 20.000 Ashabul Ukhdud. Pernah dengar nama Ashabul Ukhdud enggak? Sudah hafal surat Al-Buruj? Qutila ashabul ukhdud. Terbunuh Ashabul Ukhdud adik-adik. Ashabul Ukhdud itu adalah orang-orang yang dibunuh oleh Raja Dzunnuwas di kerajaan Himyar. Berapa jumlahnya Kak Erlan? Lebih dari 20.000. Kagetnya kurang kompak. Yuk bareng-bareng. Adik-adik tahu nggak? Jumlah Ashabul Ukhdud yang terbunuh lebih dari 20.000. Kurang kompak. Sekali lagi. Adik-adik tahu nggak? Jumlah Ashabul Ukhdud yang terbunuh lebih dari 20.000. Nah gitu. Adik-adik semua. Tapi ada satu orang yang selamat. Ada satu orang yang selamat namanya Daus Dzu Tha'laban. Siapa namanya? Daus Dzu Tha'laban. Diingat ya nama-nama ini. Kenapa gitu Kak Erlan?
Karena nanti di akhir ada kuis, yang bisa jawab dapat hadiah. Mau? Lomba duduk rapi. Shh. Suara disimpan, senyumnya dipasang. Nah adik-adik, ya silahkan. Ada satu di antara Ashabul Ukhdud itu yang selamat, namanya Daus Dzu Tha'laban. Daus Dzu Tha'laban, dia minta bantuan kepada kerajaan Syam. Tuku. Udah sampai belum? Lagi. Tuku. Udah sampai belum? Capek. Sini lagi ya. Tuku. Udah sampai belum? Sini lagi ya. Nanti Kak Erlan kurus nih. Nggak apa-apa. Matur nuwun. Adik-adik, kerajaan Himyar itu ada di negeri Yaman. Sedangkan kerajaan Syam itu ada di utara sana, adik-adik. Jauh sekali. Tapi dia tempuh untuk minta bantuan. Namun adik-adik, pimpinan Raja Syam di kala itu nggak bisa membantu. Terus gimana dong Kak Erlan? Kasihan dong. Makanya adik-adik, pimpinan Raja Syam mengirim surat minta tolong kepada kerajaan Habasyah yang posisi letaknya itu dekat dengan kerajaan Himyar. Pimpinan Raja Habasyah namanya Raja An-Najasyi. Siapa namanya? Raja An-Najasyi. Nah adik-adik, Raja An-Najasyi mendapat surat dari kerajaan Syam. Langsung dia bersiap-siap mengirim pasukan untuk membalaskan kekejaman yang dilakukan oleh Raja Dzunnuwas, pimpinan kerajaan Himyar. Maka adik-adik, Raja An-Najasyi mengutus 2 panglima perang, yang masing-masing panglima ini memimpin pasukan. Adik-adik, ada 2 nama panglima perang yang diutus oleh Raja An-Najasyi. Yang pertama namanya Aryat, dan yang kedua namanya Abraha. Siapa aja namanya tadi? Yang pertama Aryat, yang kedua Abraha. Aryat dan Abraha adalah 2 panglima perang yang diutus oleh Raja An-Najasyi. Maka 2 panglima perang ini langsung pergi menuju kerajaan Himyar untuk menyerang Raja Dzunnuwas yang tadi sangat kejam. Serbu! Adik-adik, tahu tidak? Raja Dzunnuwas dan kerajaan Himyar berhasil dikalahkan oleh 2 orang ini, yaitu Aryat dan juga Abraha. Lomba duduk rapi. Shhh. Wahidun. Kalau Kairan bilang wahidun, bilangnya 1 gitu ya, pakai gerakan. Wahidun. Ithnani. 2-nya gini aja, jangan sampai gini-gini ya. Diulang. Ithnani. Salasatun. Arba'atun. Pakai gerakan ya. Penciptaku. Sambil nunjuk ke atas. Karena Allah ada di mana? Allah ada di atas. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah itu berada menetap tinggi di atas langit sana. Penciptaku. Nabiku. Sambil begini, Nabi Muhammad orangnya kuat dan hebat. Agamaku. Musuhku. Iya benar, musuhku setan. Kenapa nunjuk Kak Erlan? Terlalu semangat nih namanya. Masa musuhku setan? Emangnya Kak Erlan setan? Diulang. Kak Erlan lihat loh, tadi jelas-jelas nunjuk Kak Erlan loh, adik-adik. Ulang ya. Penciptaku, nabiku, agamaku. Nunjuk nggak? Jangan nunjuk ya. Benar. Serius. Nangis nih. Jangan nunjuk Kak Erlan ya, oke? Bentar, Kak Erlan sembunyi dulu boleh? Jangan ditunjuk ya. Kak Erlan deg-degan nih, diulang deh. Penciptaku, nabiku, agamaku. Kitabku. Kak Erlan, tadi musuhku, sekarang kok kitabku?
Iya, nanti Kak Erlan ditunjuk lagi. Jangan dong adik-adik, sama guru sama teman belajar harus hormat. Nggak boleh masa Kak Erlan dibilang setan gitu. Yo enggak. Lomba duduk rapi. Adik-adik, kita lanjut ceritanya. Aryat dan Abraha berhasil mengalahkan kerajaan Himyar. Adik-adik, karena kekuasaan, dua orang ini saling bertengkar. Mereka saling berkelahi karena pengen jadi penguasa tunggal di kerajaan daerah Himyar. Aryat bertarung dengan Abraha. Adik-adik, Aryatnya kalah, tinggal Abraha yang menang dan berhasil menjadi satu-satunya pemimpin di kerajaan Himyar yang baru saja runtuh. Adik-adik, Raja An-Najasyi mendengar berita ini. Adik-adik tahu nggak? Raja An-Najasyi marah. Kalian kaget. Biar kalian nggak ngantuk. Adik-adik, kan tadi yang mengutus Aryat dan Abraha siapa? Raja An-Najasyi. Kok bisa-bisanya mereka saling berkelahi, padahal kan dua panglima perang ini tadinya temenan. Betul tidak adik-adik? Betul. Maka Raja An-Najasyi pun marah. Raja An-Najasyi akan menyerang dan menghancurkan Abraha di negeri Himyar atau di daerah Yaman. Maka Raja An-Najasyi itu adik-adik bersumpah dia. Bersumpah ngapain Kak Erlan? Bersumpah akan menginjak-injak negeri Yaman. Dia akan injak-injak tanahnya dan juga akan menginjak-injak ubun-ubunnya Abraha. Abraha ketakutan adik-adik. Ini mau diserang sama Raja An-Najasyi yang kekuatannya besar. Abraha pun mengaku menyerah dan dia berusaha untuk tunduk di bawah kekuasaan Raja An-Najasyi. Maka Abraha pun adik-adik, dia minta maaf sama Raja An-Najasyi. Cara minta maafnya gimana Kak Erlan? Dia ambil tanah di negeri Yaman, diambil. Ini apa adik-adik? Oh, bukan tanah ya? Ya, Kak Erlan kembaliin. Tanah diambil, dimasukin wadah. Lalu kemudian dia potong rambut. Rambutnya digunting, dimasukin juga ke wadah. Lalu kemudian wadahnya ini dikirim ke Raja Habasyah. Tujuannya Abraha pengen minta maaf. Ya sudah, kalau Raja An-Najasyi tadi sudah bersumpah, maka silahkan penuhi sumpahnya. Ini sudah dibawa tanah negeri Yaman, ini sudah dibawa rambut kepalanya Raja Abraha, supaya diinjek-injek aja enggak apa-apa. Dia takut adik-adik mau diserang sama Raja An-Najasyi. Maka adik-adik, sebagai permintaan maafnya, Raja Abraha pun akan memberikan hadiah istimewa kepada Raja An-Najasyi. Apa hadiahnya itu? Hadiahnya adalah akan membuat tempat ibadah gereja yang tinggi. Karena dulu agamanya Raja An-Najasyi itu Nasrani adik-adik. Dulu Nabi Muhammad belum lahir. Ceritanya belum lahir. Nah adik-adik, Abraha mau buatin gereja yang tinggi sekali. Namanya Kulais. Kenapa dinamakan Kulais? Karena berasal dari kata kulun suah. Kulun suah itu artinya peci. Kenapa dibilang peci? Karena kalau orang-orang lihat ke atas gedungnya, peci-pecinya bakalan jatuh. Saking tingginya gedung tersebut adik-adik. Maka adik-adik, dia buat tempat ibadah yang besar sekali. Kak Erlan, terus gimana? Abraha bertekad akan menjadikan tempat ibadah ini sebagai pusat ibadahnya orang-orang Arab. Dia bertekad tidak ada lagi orang-orang yang beribadah di Ka'bah. Disuruh pindah semua ke tempat ibadahnya yang ada di negeri Yaman. Orang-orang Quraisy, walaupun mereka dulu nyembah berhala ya adik-adik, mereka nggak terima kalau orang-orang disuruh pindah tempat ibadahnya bukan ke Ka'bah tapi malah ke gereja yang ada di Yaman tersebut. Makanya orang-orang Quraisy malam-malam mereka pergi ke Yaman,
Mereka mau menghancurkan tempat ibadah yang baru saja dibangun Abrahah tersebut. Terus Kak Erlan gimana? Kelanjutannya adik-adik, orang-orang Quraisy masuk ke dalam gereja tersebut. Mereka menghinakan tempat ibadah itu, mereka bakar dan mereka runtuhkan, kemudian gedung itu roboh. Kak Erlan, aku tuh lagi dengerin, jangan ngagetin. Saking robohnya itu suaranya keras sampai-sampai kita kaget ya adik-adik ya. Adik-adik, gedungnya rubuh, runtuh. Abrahah pun jadi marah. Itu marah bukan? Marahnya malah lucu ya. Adik-adik, Abrahah marah karena tempat ibadah yang sudah dibangun tinggi-tinggi dihancurkan oleh orang-orang Quraisy. Maka Abrahah pun ingin membalas dendam. Dia sudah bertekad akan menyiapkan pasukan-pasukan yang sangat banyak untuk menghancurkan Ka'bah. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Lomba duduk rapi. Shhh. Angin, hujan, angin, hujan. Siapa yang pengen hadiah? Diturunkan. Kak Erlan mau tanya, siapa yang pengen hadiah? Coba Kak Erlan panggil. Ada yang mana ya? Coba Kak Erlan pengen lihat yang mana yang mau dapat hadiah. Yang ini silakan aja ke depan. Kita kenalan dulu yuk. Masya Allah. Jajannya ditaruh aja, nggak hilang kok. Sini maju ke depan. Masya Allah. Kita kenalan dulu yuk. Pakai maskernya. Kita harus menjaga protokol kesehatan. Siapa namanya? Hafiz. Hafiz udah sekolah? Sekolahnya kelas berapa? Kelas 2. 2 SMP apa SMA? 2 SD toh. Oh, kelas 2 SD. Hafiz mau hadiah dari Kak Erlan? Mau. Gampang saja. Pertanyaannya adalah, siapa nama panglima perang yang dia mengalahkan Aryat, yang kemudian dia mau menghancurkan Ka'bah? Ini jawabannya. Bacanya apa? Abrahah. Nih dapat hadiah, silakan. Gampang nggak? Gampang. Siapa yang mau hadiah lagi? Lomba duduk rapi. Shhh. Kak Erlan tunjuk sekarang yang akhwat. Siapa yang mau hadiah? Sini yang jilbab hitam baju biru, yang tadi izin ke WC. Ya kamu sini. Kok sampai ngeliat-ngeliat siapa ya? Wah, aku. Pakai maskernya. Siapa namanya? Siapa? Asia. Asia, mau nggak hadiah dari Kak Erlan? Mau. Mau dikasih pertanyaan yang mudah apa yang susah? Yang mudah. Baik, pertanyaannya adalah, bagaimana cara memberantas korupsi di era globalisasi sekarang ini? Itu mudah apa susah? Oh, susah. Itu mudah bagi orang dewasa, susah bagi anak-anak ya. Baik-baik, diganti pertanyaannya. Asia, tahu nggak doa apa yang kita ucapkan kalau kita baru dikasih hadiah sama orang? Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini buat Asia. Adik-adik ingat ya, kalau dikasih hadiah bilangnya apa? Jazakumullah khairan. Ingat gimana doanya? Jazakumullah khairan. Jangan sampai lupa. Gimana doanya? Jazakumullah khairan. Itu doa artinya bagus loh. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Masya Allah, ini doa yang indah. Jadi jangan sungkan diucapkan ya adik-adik ya. Siap? Ini buat Asia. Ingat loh ya. Kok ketawa sih? Emang ada yang lucu? Hah?
Oh, hadiahnya belum dikasih. Oh ya udah nih, ingat ya adik-adik. Gimana doanya? Jazakumullah khairan wa jazakillah khairan, barakallahu fiik. Siapa yang mau hadiah lagi? Waduh, mau hadiah ini apa hadiah uang? Udah tahu uang? Siapa yang mau 2.000? 2.000 udah nggak mau? 10.000? Waduh, 20.000? Waduh, 50.000? Udah ngerti uang toh? 100.000? 500? 500 ini nggak mau? Ya udah, lomba duduk rapi. Aduh, seru banget ya. Ini mau dilanjutin. Jadi gini ceritanya, Kak Erlan kasih tahu ya. Kalau udah mulai nggak konsentrasi, Kak Erlan akan buat ketawa-ketawa lagi. Kalau udah fokus, baru Kak Erlan lanjutin lagi. Sudah siap dengar kelanjutan kisahnya? Lomba duduk rapi. Sampai mana tadi ceritanya? Oh iya, Abraha pengen menghancurkan Ka'bah, maka disiapkan pasukan yang banyak. Ada pasukan yang bawa onta, ada pasukan yang bawa kuda, ada juga pasukan yang bawa gajah. Jadi pasukannya itu bukan cuma gajah adik-adik, pasukannya beraneka ragam, rame banget. Tapi memang ada pasukan yang paling kelihatan beda, yaitu pasukan gajah. Kak Erlan, iya kenapa? Kak Erlan, iya kenapa? Kak Erlan, iya mau tanya apa? Kak Erlan, iya. Kak Erlan, iya. Nanya melulu. Kak Erlan, aku mau tanya, jumlah gajahnya berapa? Ada perbedaan di kalangan ulama. Ada yang bilang jumlahnya 8. Gajahnya berapa jumlahnya? 8. Ada juga yang bilang jumlah gajahnya 12. Di antara gajah itu ada gajah yang paling gede. Namanya siapa? Mamut. Namanya gajah mamut. Ini disebutkan Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Jadi adik-adik, kenapa sih kok mesti bawa gajah? Karena nanti rencananya adik-adik, gajah ini bakal dikasih rantai di lehernya, lalu kemudian ujung rantai yang lainnya akan ditambatkan di bangunan Ka'bah. Jadi masing-masing gajah akan mengelilingi Ka'bah, rencananya gitu ya. Lalu gajah itu akan saling menarik sehingga pondasinya itu bisa roboh dan bangunan Ka'bah itu hancur. Gitu ceritanya. Jadi adik-adik, gajah itu dibawa supaya bisa narik dan ngancurin Ka'bah. Tapi adik-adik bakalan hancur nggak kira-kira? Kenapa? Banyak. Kak Erlan nggak bisa jawab berapa jumlah persisnya. Ada banyak pasukannya, tapi yang jelas yang paling beda adalah pasukan bergajah di antaranya. Betul. Kemudian adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah melangkahkan perjalanan, tiba-tiba adik-adik, pasukan Abraha itu sampai di daerah Al-Mughammas. Ini daerah yang ada di dekat kota Mekah. Sampai di situ adik-adik, mereka ketemu dengan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ditakut-takuti, bahkan harta-harta mereka dirampas. Kakeknya Nabi, tahu siapa namanya? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu adik-adik ya, dia punya 200 ekor onta, semuanya dirampas sama Abraha. Waduh, orang-orang Quraisy benar-benar ketakutan adik-adik. Sampai-sampai sebagian mereka ada yang pergi lari naik ke atas gunung supaya mereka bisa menghindari serangan Abraha ini. Maka adik-adik, Abraha semakin percaya diri, dia mau menghancurkan Ka'bah yang menjadi pusat orang-orang beribadah. Walaupun dulu orang-orang musyrikin Quraisy, meskipun mereka nggak nyembah Allah dengan semata-mata menyembah hanya kepada Allah, mereka itu ibadahnya di Ka'bah loh adik-adik. Karena berhala mereka ditaruh di Ka'bah. Makanya mereka benar-benar jagain Ka'bah. Iya. Makanya adik-adik, mereka nih ketakutan nih. Waduh, ini Abraha udah sampai mau nyerang Ka'bah.
Maka adik-adik, singkat cerita nih, pimpinannya Quraisy dipanggil sama Abraha. Ini Abraha mau ngasih tahu rencananya, mau ngancurin Ka'bah. Tapi apa kata Abdul Muthalib ketika ditanya, kamu mau apa dari kami? Sebutkan permintaan, silahkan minta kepada kami, tapi kami akan menjalankan rencana kami mau hancurin Ka'bah. Begitu kurang lebih kalimatnya. Apa kata Abdul Muthalib? Saya nggak mau apa-apa kecuali 200 ekor onta saya dikembalikan. Loh. Kok gitu? Kenapa kok Abdul Muthalib bukannya malah minta jangan ngancurin Ka'bah, tapi malah cuma minta harta 200 ekor ontanya dikembalikan. Kata Abdul Muthalib apa adik-adik? Ana rabbul ibil. Kalau saya ini pemilik onta. Wa ammal Ka'bah fa innaha rabbun yamlikuha. Kalau saya ini cuma pemilik onta, tapi kalau Ka'bah ada Rob yang memilikinya, yang menjaganya, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu ada nggak adik-adik? Allah itu ada nggak? Kak Erlan, kan kalau lampu ada, lampunya kelihatan. Kak Erlan ada, Kak Erlannya kelihatan. Mobilnya ada, mobilnya kelihatan. Allah ada nggak Kak Erlan? Ada. Tapi kok nggak kelihatan? Adik-adik, di dunia memang kita nggak bisa lihat Allah, tapi nanti kita bisa lihat wajah Allah kalau kita bisa masuk surga. Lilladzina ahsanu al-husna waz-ziyadah. Kata Allah, bagi orang-orang yang berbuat baik nanti akan dapat balasan yang terbaik, yaitu surga. Waz-ziyadah, dan tambahan kenikmatan di surga. Apa itu? Bisa lihat wajah Allah. Siapa yang pengen lihat wajah Allah di surga? Jadi memang di dunia kita nggak bisa lihat Allah, tapi nanti kalau kita masuk surga kita akan bisa lihat wajah Allah. Mau lihat wajah Allah? Dan adik-adik, Kak Erlan juga pengen bilang, belum tentu nih yang nggak bisa kita lihat di dunia terus kita yakini kalau itu nggak ada. Ini adalah keyakinan yang salah. Karena ada loh sesuatu yang nggak kelihatan tapi dia ada. Betul nggak? Betul nggak? Listrik adik-adik bisa lihat nggak listrik? Ada nggak aliran listriknya? Bisa lihat nggak? Nggak bisa. Tapi lampunya nyala nggak? Ini menandakan listrik ada. Betul? Akal, kelihatan nggak akal kalian? Enggak, tapi bisa berpikir nggak? Itu menandakan kalau akal itu ada. Bahkan jangan jauh-jauh adik-adik, buang angin, kelihatan nggak? Tapi kecium baunya nggak? Mambu sopoi ke. Adik-adik, kalau begitu kita bisa ambil kesimpulan, belum tentu yang nggak terlihat itu dibilang nggak ada. Bisa jadi dia ada, cuma nggak kelihatan saja. Nah adik-adik, adanya makhluk ciptaan Allah, adanya alam semesta, ini menunjukkan kalau Allah itu Makanya Syekh Muhammad At-Tamimi ketika menuliskan kitabnya, beliau bilang, bima arafta rabbaka bi ayatihi wa makhluqatihi. Dengan apa kamu mengenal Rabbmu? Jawabnya dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan melihat hewan, melihat manusia, melihat langit, melihat bumi, melihat alam semesta di sekitar kita, kita jadi yakin kalau Allah itu termasuk itulah adik-adik, kita harus yakin kalau Allah itu ada. Dan Allah itu yang akan mengatur makhluk-makhluk ciptaannya. Termasuk Allah juga yang akan menjaga Ka'bah. Allah juga yang akan menghilangkan kita dari rasa lapar. Allah juga yang akan memberikan kita rasa aman supaya kita nggak ketakutan. Adik-adik tahu surat Al-Quraisy? Coba kita baca yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kata Allah, falyabudu rabba hadzal bait. Sembahlah Rabb kalian, sembahlah Allah yang memiliki Ka'bah. Jadi yang memiliki Ka'bah siapa adik-adik? Allah yang akan menjaga. Alladzi at'amahum min ju', dialah Allah yang menjaga kita dari kelaparan sehingga kita bisa makan. Wa amanahum min khauf, dan Allah yang kasih rasa aman supaya kita terhindar dari ketakutan. Itu semua adalah perbuatan-perbuatannya Allah. Nah adik-adik, kita harus bertauhid, mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya dalam segala perbuatan-perbuatannya Allah. Adik-adik tahu nggak apa nama tauhidnya? Tauhid yang menjadikan Allah satu-satunya, mengesahkan Allah dalam segala perbuatan-perbuatannya. Kairan ajarin ya. Ini namanya tauhid rububiyah. Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya dalam segala perbuatan-perbuatannya Allah. Contoh perbuatannya Allah apa? Ngasih kita makan. Ini perbuatan siapa? Yang ngasih kita rezeki. Ini perbuatan siapa? Yang menurunkan hujan. Ini perbuatan siapa? Yang menghidupkan dan mematikan. Ini perbuatan siapa? Mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya dalam segala perbuatan-perbuatannya Allah. Itu namanya tauhid apa? Tauhid rububiyah. Termasuk menjaga Ka'bah, itu adalah perbuatannya Allah. Adik-adik, apa yang terjadi dengan pasukannya Abraha ketika sudah hampir sampai Mekah? Tiba-tiba gajahnya mogok. Adik-adik, gajahnya nggak mau melanjutkan perjalanan. Kalau gajahnya diarahin ke Mekah, dia mogok jalan, berhenti duduk. Tapi kalau gajahnya diarahin ke kanan, diarahin ke kiri, diarahin ke belakang, gajahnya mau jalan. Bukan capek, kalau capek nggak mau bergerak dong. Dia cuma nggak mau jalan kalau ke arah Mekah. Adik-adik, Abraha bingung. Ini kok gajah nggak mau jalan ke Mekah? Ternyata adik-adik, gajah itu kan makhluk ciptaan Allah ya. Gajah nggak mau bermaksiat kepada Allah. Gajah nggak mau ngancurin Ka'bah, Baitullah, rumahnya Allah. Tuh adik-adik, kita jangan mau kalah sama gajah ya. Gajah aja nggak mau bermaksiat kepada Allah. Nah adik-adik, inilah sebabnya juga kenapa nama gajah yang disebut sebagai inti dari kisah ini. Nama suratnya surat apa? Al-Fil. Jadi nama surat di Al-Quran surat gajah. Padahal pasukan Abraha itu kan ada banyak ya. Ada yang naik kuda, ada yang naik onta, ada juga yang naik gajah. Tapi kenapa gajah yang lebih diabadikan namanya? Tahu kenapa? Karena gajah nggak mau ngancurin Ka'bah. Itu istimewanya gajah adik-adik di kala itu. Nah adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, di saat gajahnya lagi mogok nggak mau jalan, tiba-tiba keluarlah burung yang terbang dari laut. Toiron khudron kata para ulama. Burungnya warna hijau. Ru'usuhu ka'anna ru'usal min siba'. Kepala burungnya itu seperti kepala binatang buas. Kharaja minal bahar. Burung-burung ini keluar dari laut. Namanya burung apa? Nah ini termasuk
pemahaman yang kurang tepat. Karena ababil itu bukan nama burung. Ababil itu bahasa Arab artinya berbondong-bondong. Nah, para ulama jelaskan demikian. Jadi namanya bukan ababil, tapi burung yang berbondong-bondong. Jadi ada banyak burung adik-adik terbang dari arah lautan, warnanya hijau, kepalanya seperti kepala binatang buas. Dan tiap burung membawa 3 batu. 3 batu, 1 ditaruh di mulut, 2 ditaruh di cakarnya. Burung-burung itu terbang, lalu kemudian melemparkan batu-batu yang panas adik-adik kepada pasukannya Abraha tersebut. Tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ketika batu itu dilempar, batu itu sangat panas adik-adik, sehingga kalau kena tubuhnya pasukan Abraha, dagingnya terkelupas. Coba nih, mau coba nggak? Adik-adik, digambarkan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka itu seperti daun-daun yang dimakan ulat. Pernah nggak lihat daun yang dimakan ulat? Bolong-bolong gitu ya. Nah, begitulah kejadian yang terjadi kala itu adik-adik. Ada yang jarinya copot, ada yang tangannya copot, karena dilempari oleh batu yang panas yang berasal dari burung yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerang pasukan Abraha tersebut. Bahkan adik-adik, Abrahanya terseok-seok, dia putus anggota tubuhnya dan dia meninggal dunia dalam keadaan yang sangat mengenaskan, sangat menyedihkan. Kak Erlan, kasihan ya Abraha. Jangan dikasihani, karena dia orang jahat yang mau ngancurin Ka'bah. Betul? Adik-adik, maka niatan mereka yang mau menghancurkan Ka'bah gagal seketika, karena Allah lah yang menjaga Ka'bah, Allah yang lindungi Ka'bah. Nah, dengan demikian adik-adik, Abraha pun meninggal dunia. Abraha pun tidak bisa menghancurkan Ka'bah, dan Ka'bah berdiri sampai sekarang jadi pusat ibadahnya kaum muslimin, bahkan jadi kiblat kaum muslimin. Kalau sholat ngadepnya kemana? Kiblat kita kemana? Kiblat kita bukan ke barat, tepatnya ke arah Ka'bah. Karena nggak selalu kiblat ke barat. Kalau kalian lagi di benua Eropa, kalau kalian di benua Amerika, ngadepnya ke barat? Enggak, tapi ngadepnya ke Ka'bah. Itu yang lebih tepat bilangnya begitu ya. Bisa dipahami adik-adik? Lomba duduk rapi. Shhh. Silakan. Wallahu a'lam. Itulah diantara kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak mempertanyakannya. Wallahu a'lam. Karena Kak Erlan belum tahu detail kisah bagaimana nasib gajahnya. Tapi kalau ditanya, Kak Erlan, semua pasukan Abraha meninggal semua enggak? Jawabannya enggak. Karena Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita bahwa dia lihat ada salah satu pasukannya Abraha yang jadi pengemis di kota Mekah. Itu artinya masih ada pasukan yang tetap hidup, hanya saja dia dalam keadaan cacat. Begitu adik-adik sekalian. Jadi memang kejadian kala itu sangat mengerikan, sehingga kejadian itu sangat bersejarah. Makanya tahun di mana pasukan Abraha menyerang Ka'bah itu dijadikan tahun yang cukup dikenang bagi masyarakat Arab di kala itu. Makanya dijadikan patokan waktu. Makanya tahun tersebut dibilang tahun gajah. Karena dulu orang-orang Arab itu nggak kenal nama tahun, mereka cuma kenal nama bulan. Udah hafal bulan-bulan Hijriah belum? Al-Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab dan Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itulah bulan-bulan Hijriah. Adik-adik, dulu cuma kenal bulan aja mereka. Mereka nggak ada angka-angka tahun, nggak ada. Makanya mereka patokannya adalah tahun-tahun yang bersejarah di tahun itu. Makanya disebut dengan tahun apa?
tahun gajah atau tahun apa. Jadi patokannya itu. Nah, Nabi kita SAW dilahirkan di tahun yang sama, yaitu di tahun gajah. Gitu ceritanya surat Al-Fil, kisah Abraha. Dan kita tadi sempat belajar tauhid loh. Adik-adik mungkin gak kerasa. Makanya Kak Erlan mau simpulkan. Yang pertama, apa pelajaran yang bisa kita petik tentang tauhid dari kisah Abraha di surat Al-Fil ini? Yang pertama, tadi kita sempat singgung bahwa Allah itu ada. Allah jaga Ka'bah. Allah yang mencipta, memiliki dan mengatur alam semesta. Yang kedua, pelajaran tauhid apa yang bisa kita petik dari surat Al-Fil barusan yang Kak Erlan kisahkan? Kita harus apa? Tidak boleh menghancurkan rumah Allah. Apalagi? Tidak boleh menentang Allah. Apalagi? Tadi ada pelajaran tauhid. Kak Erlan sempat jelaskan namanya tauhid apa tadi? Tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah itu? Mengesahkan Allah dalam segala perbuatan-perbuatannya Allah. Itu namanya tauhid apa? Tauhid rububiyah. Sebenarnya tauhid itu nggak cuma itu aja, adik-adik. Ada lagi tauhid-tauhid yang lain. Misalnya ada tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, yang nanti akan kita jelaskan kapan-kapan ya. Hari ini kita jelaskan tauhid rububiyah dulu saja. Siap? Lomba duduk rapi. Shhh. Baik, sekarang masih ada satu hadiah lagi. Kak Erlan buat kuis games ya. Mau? Nama gamesnya adalah Kak Erlan bercerita. Kak Erlan bercerita. Kak Erlan berkata. Kalau Kak Erlan bilang, Kak Erlan berkata pegang mata, kalian ikuti. Kak Erlan berkata pegang telinga, kalian ikuti. Bisa ya? Yuk, yang semangat, yang paling semangat dapat hadiah. Kak Erlan berkata pegang mata, Kak Erlan berkata pegang telinga, Kak Erlan berkata pegang jidat, Kak Erlan berkata pegang hidung, Kak Erlan berkata pegang mulut, Kak Erlan berkata pegang lutut. Lututnya mana? Oh, belum pindah ya. Diulang. Kak Erlan berkata pegang lutut, Kak Erlan berkata pegang perut, Kak Erlan berkata dilepaskan, Kak Erlan berkata ikuti suara Kak Erlan. Aku anak Islam, semangat belajar tauhid. Aku menuntut ilmu, tiada jemu. Aku rajin sholat sepanjang hayat. Aku berbakti pada orang tua, menghormati guru dan juga ustadz. Aku bangga jadi anak Islam. Sip. Oke. Udah. Stop. Maksudnya udah. Lo. Kok. Udah. Selesai. Wis rampung. Udah. Nggak ngikutin. Ya Allah. Udah. Hehehe. Kok masih ngikutin? Oke. Ikutin ya. Pelajaran hari ini. Yang pertama, Allah itu ada. Yang kedua, Allah itu ada di atas langit. Yang ketiga, ada yang namanya tauhid rububiyah. Artinya mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya. Pelajaran yang keempat, jangan sekali-kali menentang Allah.
hindari bermaksiat kepada Allah. Masya Allah. Sip. Sudah. La haula wala quwata illa billah. Masih ngikutin? Oke. Ikutin ya. Sampai nafas juga diikutin. Astagfirullah. Ikutin nih. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man ta'ala wa ba'du hadhan nadmu lil muridi finnuni wa tanwini wal mududi samaituhu bi tuhfatil atfali. Bisa? Dia udah stop. Baiklah. Kak Erlan berkata yang mau hadiah diam semua. Shh. Gini caranya ternyata Pak ya. Kak Erlan berkata duduk tenang. Shh. Adik-adik, demikianlah cerita dari Kak Erlan pada kesempatan sore ini. Seneng gak dengar cerita? Seneng gak belajar tauhid? Kalau kita belajar tauhid, kita makin kenal Allah, kita makin cinta sama Allah. Mau nggak adik-adik jadi anak yang cinta sama Allah? Mau nggak jadi anak yang mencintai Rasulullah? Coba Kak Erlan tanya, siapa di antara adik-adik yang mau jadi orang yang cinta sama Allah? Siapa di antara adik-adik yang mau jadi orang yang semangat belajar tauhid? Siapa di antara adik-adik yang mau masuk surga? Siapa di antara adik-adikmu yang mau jadi orang yang ahli Quran? Siapa di antara adik-adik yang mau jadi orang utan? Kok mau jadi orang utan? Kak Erlan tanya, siapa di antara adik-adik yang mau masuk surga? Siapa di antara adik-adik yang mau mencintai Allah? Mencintai Rasulullah, mencintai ibu, mencintai ayam. Ayah maksudnya, mencintai ayah, mencintai kakek nenek, mencintai embek. Siapa yang mencintai embek? Coba tunjuk mana orangnya yang mencintai embek. Itu orangnya lagi duduk apa berdiri? Pakai celana putih apa hitam? Bajunya biru apa merah? Pakai peci hitam? Lagi pakai mic? Orangnya gemuk? Kulitnya hitam? Jadi jelas banget yang mencintai embek aku, Kak Erlan. Matur nuwun. Nggak apa-apa mencintai embek. Emang nggak boleh mencintai embek? Mencintai hewan itu termasuk akhlak mulia bukan? Iya, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit akan menyayangi. Jadi adik-adik jangan jahat sama hewan. Jadi nggak apa-apa ya, sayang dan cinta sama embek ya. Kasih makan, dirawat, nggak disakitin, itu akhlak yang baik. Barakallahu fikum. Lomba duduk rapi. Shh. Angin, hujan. Nah adik-adik, demikianlah cerita dari Kak Erlan pada kesempatan sore ini. Kak Erlan izin pamit pulang boleh nggak? Boleh nggak? Jadi Kak Erlan di sini aja, nginep di sini sama Ustadz Danang. Kak Erlan di sini, tidur di sini, nggak pakai selimut, digigit nyamuk, tidur di sini sendirian. Kalian di sini juga. Loh. Kalian pulang ke rumah. Terus Kak Erlan nggak boleh pulang. Di sini aja. Matur nuwun.
Nah adik-adik, kapan-kapan kalau ada waktu lagi kita belajar tauhid, mau nggak? Ya demikianlah adik-adik, kita hari ini belajar kalau Allah itu ada di atas langit, dan kita belajar tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam segala perbuatan-perbuatannya. Demikian yang bisa Kak Erlan sampaikan, lebih kurangnya Kak Erlan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah demikianlah adik-adik, Kak Erlan ucapkan jazakumullah khairan kepada adik-adik, kepada Yayasan As-Sunnah Mojokerto, dan juga Takmir Masjid Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.